Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Bicara Pancasila, maka kita akan mengenang bagaimana kondisi perdebatan, diskusi, musyawarah para pendahulu kita terkait dengan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pro kontra terkait dengan Pancasila terjadi sudah sangat lama ketika proses kemerdekaan belum terjadi. Diskusi-diskusi terkait dengan Pancasila melalui BPUPKI, melalui PPKI itu sudah sering terjadi. Bila kita melihat sejarah bagaimana di era reformasi, tepatnya sejak tahun 1998, kita memasuki era reformasi di satu sisi, tetapi kita juga mempunyai permasalahan yang mendasar terkait dengan keberadaan Pancasila. Kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti oleh gelombang demokrasi di berbagai bidang. Namun dengan bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila kita berada? Pancasila memang sesuatu yang selalu hangat diperbincangkan, didiskusikan oleh berbagai kalangan. Diawali dari Orde Lama yang dikomandani oleh Presiden Soekarno. Fluktuasi kehidupan dalam rangka memecahkan permasalahan bangsa dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah terjadi pada era Bung Karno, pada era Presiden ke-1. Kemudian di era Orde Baru, Pancasila menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan di Orde Baru. Padahal Pancasila adalah sesuatu yang sangat mulia, sekaligus kesepakatan para pendiri bangsa terkait dengan konsep bernegara dan berbangsa. Pertanyaan ini penting dikemukakan terkait dengan di manakah Pancasila berada. Sejak era reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Ada sejumlah penjelasan di dalam sejarah kita bahwa Pancasila seolah lenyap dari kehidupan. Yang pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah, baik di tingkat domestik, regional maupun global.
situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 sampai dengan 1966 tahun yang lalu mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, yang harus berubah pada masa yang akan datang. Perubahan-perubahan ini kita alami disebabkan karena yang pertama, terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya. Ada intervensi dari luar, ada intervensi dari dalam. Apa yang kita lakukan hari ini diketahui oleh dunia luar. Dan globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Yang nomor dua, perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Semua orang mengatasnamakan hak asasi manusia, tetapi banyak orang yang mengesampingkan kewajiban asasi manusia. Yang nomor tiga, lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga rentan terhadap manipulasi informasi dengan segala dampaknya. Banyak informasi hoax, banyak informasi bohong yang kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat kita. Memang dalam satu sisi informasi berdampak di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita, mempunyai dampak positif, tetapi di sisi yang lain juga mempunyai dampak negatif. Oleh karena itu, kita harus arif dan bijaksana menghadapi globalisasi, tekanan-tekanan dari luar, sekaligus derasnya arus informasi dan teknologi. Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Pancasila harus hadir di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang. Baik persoalan yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Kebelum berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Pancasila ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa. Pancasila bukan agama. Pancasila melandaskan bahwa Pancasila itu adalah saripati kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Budaya kita, agama kita, norma-norma kita terangkum dalam Pancasila. Maka Pancasila adalah kontrak sosial para pendiri bangsa sekaligus bangsa, seluruh bangsa Indonesia. Kedua, terjadinya euforia reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional. Telah pentingnya kehadiran Pancasila sebagai norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku, bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama, dan afiliasi politik. Memang secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini. Oleh karena itu,
penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, Orde Lama, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terukur, dan masif, yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai kelompok yang anti Pancasila, tidak Pancasilais. Karena Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon, dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik, sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan. Berkaitan dengan Pancasila sebagai rezim pemerintah tertentu, menurut saya merupakan kesalahan mendasar. Karena Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan, atau orde tertentu. Tetapi Pancasila adalah dasar negara. Dasar kita sebagai warga negara Indonesia yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektur yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu. Akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama tetap menggaungkan bahwa Pancasila ini adalah dasar negara kita. Pancasila sebagai landasan berpikir, sumber hukum, sumber budaya yang menjadi referensi mau kemana bangsa dan negara ini akan berlabuh. Karena dengan Pancasila juga kita akan mampu menghayati, mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan Pancasila, insya Allah kita akan menjadi bersatu, tetap bersatu, satu dengan yang lain. Yang menyatukan adalah Pancasila. Pancasila adalah saripati kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.